Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhumud dhama'anu ma'an. Al-ayah. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Mu'min yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam curahan rahmat, berkah dan lindungan Allah. Kalau saya sedang agak demam, demam pildun, ya, mungkin bapak-bapak juga ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah pada subuh ini kita masih diberikan umur, kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat bersilaturahmi kembali di majelis ini. Mohon maaf 2 minggu lalu saya tidak dapat hadir karena ada miskomunikasi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Sabtu subuh ini saya terjadwal di 3 masjid, di Baitul Mu'min, kemudian di Darussalam, Pondok Hijau dan di Baitul Huda, ya, Geger Kalong Lebak. Jadi ada miss itu biasanya kalau sesudah 1 bulan ada yang 5 Sabtu. Nah, sementara di sini di jadwalnya ganjil genap gitu ya. Nah, jadi saya waktu itu meminta bantuan sahabat saya Ustadz Bambang Triyono ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji sebuah tema. Ini sebetulnya semacam refleksi ya. Kiat-kiat dasar agar ibadah dan amal soleh kita makbul. Ya. Kiat-kiat dasar itu cara cerdas, atau ya, kiat itu saya lihat dalam kamus itu maknanya cara cerdas. Ya. Agar ibadah dan amal soleh kita insya Allah makbul. Ya. Sekedar ilustrasi begini. Secara psikologis kita merasa senang kalau ketika kita bekerja
apapun profesi pekerjaan kita. Lalu pekerjaan kita itu dinilai baik, bahkan mendapatkan penghargaan. Maka secara psikologis kita pasti akan merasa senang, ya. Bahkan merasa puas, ya. Sebaliknya kita akan merasa kecewa, ya, sangat kecewa ketika apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan tidak mendapatkan penilaian, ya. Tidak dapat mendapatkan penilaian, bahkan mendapatkan penolakan. Maka secara psikologis pasti kita merasa sangat kecewa. Itu secara psikologis, ya. Sekarang bayangkan bagaimana kalau amal ibadah dan amal soleh kita, ya, yang kita perbuat, yang kita perjuangkan, ya, yang kita perjuangkan. Lalu nanti di akhirat, ya, bersyukur kalau kemudian amal soleh kita itu diperkenankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana jadinya kalau lalu kemudian amal ibadah dan amal soleh yang sudah kita perjuangkan sedemikian rupa, ya, lalu tidak diterima oleh Allah. Dalam pepatah bahasa daerah itu ada ungkapan capek gawe teka pake, nah, kumawula teka tarima. Waduh, Masya Allah. Apalagi saya pernah membaca sebuah hadis bahwa gambaran amal yang ditolak itu lebih menyakitkan seperti nasibnya seorang penjahit, ya. Seorang penjahit yang telah bersusah payah untuk menjahit pakaian pelanggannya, kemudian setelah selesai lalu diberikan kepada sang klien itu, kemudian pelanggan itu setelah dia mengambil pesanannya, pekerjaannya, kemudian hasil pekerjaannya itu malah dilemparkan ke muka. Seperti ini pekerjaanmu. Masya Allah. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau keadaan seperti itu menimpa kita di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka orang semulia Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau bersusah payah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, maka doa inti yang beliau sampaikan dapat kita baca dalam Al-Quran adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nah, baik, ini sekedar sebuah ilustrasi saja. Lalu apa kiat-kiat dasarnya supaya amal kita itu makbul? 2 syarat utama, bahkan sebagian ulama menyebut namanya rukun. Rukun, yaitu
rukun pertama atau syarat pertama berangkat dari niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua dilakukan dengan cara yang benar. Ya. Dilakukan dengan cara yang benar. Nah, ayatnya mana yang dapat menjadi dalil dalam hal ini? Di antaranya surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Rabbnya, ya, falya'mal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh, ya. Wala yusyrik, dan tidak mempersekutukan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan tidak mempersekutukan Allah dengan ibadah kepada Rabbnya itu ahadan, dengan sesuatu apapun. Ini diantara dalil yang menjadi prasyarat atau rukun dalam kita beribadah dan beramal saleh. Dalam hubungan ini ada pernyataan yang sangat menarik disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar dan seorang waliullah, ya. Dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, Al-Fatawa Al-Kubra, jilid 4 halaman 380. Fudail bin Iyad berkata, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila dia terbukti khalisan, ya, ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak benar, tidak sawab, lam yuqbal, maka dia tidak diterima, tidak akan diterima. Wa iza kana sawaban, dan jika amal itu terbukti benar, walam yakun khalisan, tapi dia tidak ikhlas, ya, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga terbukti ikhlas dan benar, ya. Sehingga terbukti khalisan sawaban. Lalu Fudail bin Iyad menjelaskan, al-khalisu, yang dimaksud dengan al-khalis adalah ayyakuna lillah, terbukti bahwa amal itu lillah, ya. Lillah artinya lillah itu minimal makna lillah itu kata para ulama karena Allah, ya. Karena Allah. Mengapa kita melakukan suatu amal? Karena sadar bahwa amal itu diperintah oleh Allah. Itu juga lillah katanya. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi, lillah itu untuk Allah. Bukan karena, tapi untuk Allah, ya. Untuk Allah. Jadi makna li di situ adalah untuk Allah, lil milki, nah, untuk Allah, ya. Ini kira-kira maknanya
persis seperti yang kita ikrarkan ketika kita beberapa waktu yang lalu melakukan ritual ibadah kurban. Ya. Maka para mudhahi, pekurban itu baik di dalam hati atau diucapkan, itu menjelang penyembelihan itu menyampaikan ikrar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu lillah, ya. Yang paling tinggi katanya makna lillah itu adalah liwajhillah, ya. Liwajhillah. Kalau saya terjemahkan secara harfiah, liwajhillah itu untuk mencari muka di hadapan Allah, gitu. Wajhun itu kan. Dalam bahasa kita sering diterjemahkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itu liwajhillah. Itu amal yang demikian itu diakui dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Di surah Al-Lail itu di ujung itu ada satu surah itu dalam satu riwayat ternyata diapresiasikan secara khusus kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Karena beliau begitu tulusnya dalam di dalam beribadah, dalam beramal, termasuk dalam mendedikasikan seluruh hartanya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu tingkat ma'rifatnya sudah level tertinggi. Ketika ada yang bertanya dalam satu riwayat, wahai Abu Bakar, bagaimana cara engkau mengenal Allah? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mengenal Allah melalui petunjuk langsung dari Allah. Karenanya Sayyidina Abu Bakar itu katanya beliau itu ketika tawaf, maka yang terlihat itu bukan lagi Ka'bah, tapi yang terlihat itu adalah Rabb hadzal bait. Rabb, sang pemilik Ka'bah. Wah, itu makrifatnya sudah sangat sangat tinggi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu lillahnya sudah sampai liwajhillah, ya, liwajhillah. Baik. Jadi kata Fudail bin Iyad bahwa al-khalisu ayyakuna lillah. Yang dimaksud dengan khalis itu adalah terbukti lillah, ya. Was-shawabu, dan yang dimaksud dengan shawab itu artinya benar, ya. Secara harfiah itu artinya benar. Maknanya adalah ayyakuna alal kitabi was sunnah, ya. Hendaknya amal itu sesuai dengan tuntunan kitab suci dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin nanti bagaimana maknanya as-shawab alal kitab was sunnah perlu kita elaborasi lebih luas dan lebih dalam. Yang jelas sesuai dengan tuntunan ilmu, ya, syariat, dengan pemahaman ilmu yang benar, ya, yang dalam istilah para ulama disebut namanya fikih, ya, fikih. Ini kan hadis muttafaq alaih,
eh, Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan, ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan kefahaman dalam urusan agama. Ya. Baik, nah, kita akan melihat rukun pertama dulu tentang urgensi al-khalis tadi. Ya. Betapa ini sangat mendasar. Sebab ketika sebuah amal, betapapun amal itu nampak hebat, nampak besar, megah, ya, dahsyat, ya istilah sekarang itu, di hadapan manusia, tapi ketika dasarnya bukan lillah, maka amal itu Al-Quran menyebut kasarabim biqi'atin, laksana fata morgana. Lihat Al-Quran surat An-Nur ayat 39. Wallazina kafaru a'maluhum, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, a'maluhum, maka amal-amal mereka itu kasarabim biqi'atin, laksana fata morgana. Yahsabuhumud dham'anu ma'an, dia mengira dari kejauhan itu terdapat air, ya, terdapat air yang yang tergenang gitu, ya. Hatta idza ja'ahu, sehingga apabila dia telah mendatanginya, lam yajidhu syai'an, maka dia tidak mendapati apa-apa. Itu di antara ayatnya. Ayat yang lain kalau tidak salah di surat Al-Furqan ayat 23. Jadi nanti amal-amal itu semuanya akan dipertontonkan oleh Allah. Baik amal yang lillah maupun amal yang li ghairillah akan dipertontonkan nanti di akhirat oleh Allah itu. Ya. Akan diperlihatkan oleh Allah. Tapi kalau amal yang lillah, maka itu menjadi milik kita di akhiratnya itu. Tapi amal yang li ghairillah, nanti itu digambarkan di surat Al-Furqan ayat 23 itu, wa qaddimna ila ma'amilu min amalin, dan kami perlihatkan apa yang mereka amalkan dari satu amal, ya. Tapi sesudah itu faja'alnahu haba'am mansura, lalu kami jadikan dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karenanya disinilah pentingnya kita menelisik ulang, yaitu bagaimana kita meluruskan niat kita, niat saya, niat kita dalam memulai setiap amal. Ya. Disitulah letak strategisnya mengapa hadis yang sangat mendasar ini diletakkan dalam kitab-kitab hadis yang sangat utama. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya beliau menempatkan di hadis pertama. Imam Muslim juga demikian kalau tidak salah. Kemudian Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu menempatkan hadis ini juga di hadis pertama. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi juga menempatkannya di hadis pertama. Nah, mengapa hadis ini ditempatkan? Imam Abu Dawud itu kalau tidak salah beliau menjelaskan bobot hadis ini itu nilainya adalah nisful Islam,
setengah ajaran Islam. Setengah ajaran Islam. Dengan asumsi dasar bahwa jika Islam dibagi dua dimensi, dimensi lahir dan dimensi batin, maka hadis ini merepresentasikan dimensi batin. Ini hadis ini. Sedangkan dimensi lahirnya itu adalah berkaitan dengan fikih syariat tadi. Syariatnya tadi. Imam Syafi'i saya baca dalam penjelasan Raudhatul Muttaqin, tamannya orang-orang yang bertakwa. Itu kitab syarah hadis Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu begitu luar biasanya kitab ini, sampai banyak kitab syarahnya itu. Nah, dalam Raudhatul Muttaqin si penulis mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa bobot hadis ini nilainya itu sulusul Islam, yaitu sepertiga ajaran Islam. Artinya kalau kita sudah meluruskan hal yang sudah, berarti kita sudah minimal menuntaskan sepertiga ajaran Islam. Hadis mana yang dimaksud? Hadis yang dimaksud adalah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Innama itu lil qasri, untuk menghanyakan. Menghanyakan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan sesungguhnya amal setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah menghubungkan hadis ini dengan hijrah. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pasti akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunyahu yusibuha, untuk dunia yang dia cari, awi mro'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya sampai kepada apa yang diniatkannya. Jadi asbabul wurud kalimat hadis ini yang berhubungan dengan hijrah karena wanita, rupanya ini ada testimoninya. Jadi di antara sahabat Nabi waktu itu ada yang semula walaupun dia sudah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul, tapi ketika turun perintah hijrah, dia belum bersedia untuk hijrah. Tapi sebelum peristiwa itu rupanya dia melamar seorang wanita namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Nah, lamarannya ini ditolak oleh Ummu Qais itu. Tapi kemudian Ummu Qais berpikir ulang. Dia kemudian menerima lamaran sang lelaki itu dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau sang lelaki itu, sahabat itu bersedia untuk hijrah bersama dia ke Madinah. Karena dasarnya cinta,
Itu karena dasarnya cinta, itu demi cinta. Ya. Kan sadis gitu. Itu kan karena dorongan cinta kapugur kan urang sok sanaos kabulusan hujanan gitu kan. Terang teh kabulusan. Itu sok sanaos urang bari hujanan kan gitu. Tapi karena cinta. Apalagi kalau cintanya cinta apa? Cinta mati. Kalau cinta mati, nah maka sang lelaki itu akhirnya dia bersedia. Baik, saya bersedia untuk hijrah dengan syarat lamaran akang kudu diterima. Akhirnya diterima. Dan dia sepakat untuk hijrah. Berangkatlah dia, sang lelaki ini hijrah ke Madinah. Dan sesampainya di Madinah, sang lelaki ini mendapatkan julukan. Apa julukannya? Sama dengan julukan yang lain, yaitu muhajir. Kan kalau orang yang berhijrah itu dapat julukan, Pak, namanya muhajir. Tapi yang sang lelaki ini ada tambahannya, muhajir Ummu Qais. Tah cenah ieu mah muhajirna teh muhajir Ummu Qais. Ummu Qais. Ini rupanya salah satu riwayat mengapa ada narasi paman kanat hijratuhu lidunyahu aw imratin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Wallahu alam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, inilah begitu strateginya tentang urgensi niat, ya. Melengkapi penjelasan ini, saya ingin menjelaskan ulang tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam Minhajul Muslim. Syekh Jabir berkata, yu'minu al-muslimu bi khatri sya'nin niyah. Seorang muslim beriman terhadap pentingnya kedudukan niat. Wa ahammiyatiha dan peranannya terhadap seluruh amal. Baik amal yang bersifat keagamaan, diniyah, maupun amal keduniawian. Ya. Mengapa? Jami'ul a'mal, karena semua amal tatakayyabu biha, itu sangat bergantung kepadanya. Watakunu bihasbiha, dan terbukti tergantung pada niat itu patakwa watad'af. Maka apa yang menjadi amal kita itu akan menjadi kuat atau lemah. Jadi kuat dan lemahnya amal kita itu tergantung kepada nawaitu kita. Ini terasa sekali terutama ketika kita saum. Baik saum wajib termasuk saum sunnah. Ya. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah maka dorongannya pun itu kuat. Demikian pula sehat rusaknya amal tergantung kepada niat. Wa imanul muslimu hada, dan keimanan seorang muslim ini bidaruratin niyati likulil a'mali wa wujubi islahiha mustamidun. Dan keimanan seorang muslim ini serta peranannya yang begitu penting dalam niat terhadap seluruh amal, dan wajibnya memperbaiki niatnya tadi, ini didasarkan kepada beberapa dalil. Di antaranya surat Al-Bayyinah ayat 5, sudah hafal insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu
dalil tentang niat. Kemudian juga Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakan olehmu wahai Nabi, sesungguhnya aku diperintah supaya aku hanya beribadah kepada Allah mukhlishan, dengan memurnikan niat semata-mata karena menjalankan perintah agama. Kemudian hadis-hadisnya, seueur hadisnya, tadi yang pertama sudah kita jelaskan. Kemudian hadis yang lain yaitu Rasul bersabda, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum wa amwalikum, terhadap penampilan fisikmu dan amal dan harta-hartamu. Artinya gambaran secara lahir. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan sesungguhnya dia melihat terhadap hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Syekh Jabir menjelaskan panadharu ilal qulub, yang dimaksud melihat ke dalam hati adalah nadhrun ilan niat, yaitu melihat ke dalam niat. Idzin niyatu hiya al-ba'isu 'alal amal, karena niat itulah yang akan mendorong seseorang kepada amal, wadafi'u ilaih, dan sekaligus juga akan menjadi penguat ya. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir ini penting saya kira diketahui bahwa kita walaupun tadi diwanti-wanti agar kita berhati-hati dalam berniat, tapi kita lalu jangan sampai kita takut berniat baik. Malah kita harus berusaha untuk menanamkan niat baik. Insya Allah itu akan mendapatkan nilai yang sama. Seorang jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, tahun 2001 kalau tidak salah. Beliau itu 2003 mungkin. Daftar untuk beribadah haji. Berdua suami istri. Berdua suami istri. Di tengah perjalanan masa menunggu, apalagi sekarang kan antriannya sangat panjang. Karena itu maka kalau sudah berniat dan fasilitas memungkinkan, jangan ditunda-tunda. Segera daftar. Segera daftar. Itu kalau kita menunda-nunda dan kita sudah sampai pada namanya nisab, aduh Masya Allah. Itu sampai Al-Ghazali itu ketika beliau menyampaikan ayat yang turun pada Haji Wada, itu kan beliau menegaskan betapa hak Allah itu harus didahulukan, jangan ditunda-tunda. Ya. Hak Allah itu harus didahulukan. Itu penyesalannya itu sampai oleh Allah itu dibilang begini, kalau kita menunda-nunda mendahulukan hak Allah itu, maka Allah tidak butuh sedikit pun terhadap hartanya dia. Sampai begitu itu. Coba lihat tentang haji itu. Itu waman kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya terhadap Allah, jangankan terhadap hartanya dia. Terhadap alam saja Allah tidak butuh. Sebegitu. Ini. Maka kalau kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan, segera tunaikan. Jangan ditunda-tunda.
Nah, pengalaman saudara kita itu, beliau daftar, di tengah perjalanan istrinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu beliau putuskan, itu saya berangkat Ustaz, katanya. Saya bilang wilujeng, alhamdulillah. Terus gimana? Tapi saya untuk berangkat kedua kalinya, rupanya beliau sudah kedua kalinya. Saya mau niatkan Ustaz haji saya untuk istri saya. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa ini. Jadi ini baru namanya cinta sejati. Cinta sejati ya. Luar biasa ini Pak. Cinta sejati ya. Jadi kalau kita sudah berniat baik ya, Rasulullah bersabda, man hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan ya untuk melakukan sebuah kebaikan, walam ya'malha, tapi di tengah perjalanan itu tidak tertunaikan karena satu dan lain hal, kutibat lahu hasanatun, maka ditulis oleh Allah baginya satu hasanah. Ditulis baginya satu hasanah. Jadi dia insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Ayat Al-Quran yang lain, lihat surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. Itu ayat tentang hijrah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron ilallahi wa rasulih, dengan niat untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan dia dijemput dengan al-maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah meletakkan pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah saya kira nanti yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya pribadi, bagi kita sekalian, agar kita menyempurnakan dua rukun tadi, yaitu ayyakuna khalisan wasawaban. Ya. Semoga ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Tidak ada pertanyaan, Pak Haji? Saya tercekal. Baik, kalau gitu mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah dan kita dituntun ke jalan hidayah dan taufiknya. Benar-benar hidayah dan taufik, Pak. Bukan si taufik hidayat itu. Aduh Gusti eta jelema sugan lain jelema tah. Naudzubillah. Ya. Ini merusak ini. Merusak citra taufik hidayat. Insyaallah. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.